Yang subscribe, rezekinya lancar. 분명히 우리는 계속 좋아지고 있고요. 잠깐 얘기했듯이 경기 결과는 어떻게 나올지 모르겠지만 mendapat perisai baru di lini pertahanan, timnas Indonesia optimis menang kontra Filipina. Timnas Indonesia menjamu timnas Filipina pada matchday ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024. Laga Indonesia versus Filipina dimainkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Sedangkan Filipina menjadi juru kunci dengan 1 poin. Indonesia akan lolos ke putaran ketiga jika mampu menang lawan Filipina. Indonesia punya peluang untuk menang atas Filipina, sebab Filipina kini berada dalam tren negatif. The Azkals tidak pernah menang pada 5 laga terakhir, 4 kali kalah, sekali imbang, dan kebobolan 12 kali. Namun, Filipina juga berpotensi membuat kejutan. Sebagai pengingat, pada duel terakhir lawan Filipina, Indonesia bermain imbang 1-1. Indonesia juga pernah kalah 0-4 dari Filipina pada Piala AFF 2014 yang lalu. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi Calvin Verdonk telah bisa bermain untuk skuad Garuda ketika menghadapi Filipina. Selain itu, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto juga memastikan Calvin Verdonk sudah dapat merumput dengan skuad Garuda saat melawan Filipina. Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial kontra Filipina dalam partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F malam ini. Calvin Verdonk sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina, ujar Sumarji saat dihubungi bola.net 18 Juni 2024. Calvin Verdonk telah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024. Pada hari yang sama, ia didaftarkan timnas Indonesia untuk melawan Filipina. Verdonk dapat membela timnas Indonesia menghadapi Filipina, kata Nova saat dihubungi bola.net Sabtu 8 Juni 2024. Calvin Verdonk dapat dimainkan sebagai wingback kiri timnas Indonesia. Ia bakal bersaing dengan Sahainel Patinama dan Pratama Arhan. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa melakukan eksperimen. Calvin Verdonk dapat dipasang sebagai gelandang serang atau winger kiri untuk membentuk trisula bersama Rafael Struijk dan Radnar Oratmangoen. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan menang. Apalagi Indonesia dapat tambahan 2 pemain di lini belakang, yakni Calvin Verdonk dan Jay Itzes. Faktor ini bisa jadi pembeda bagi skuad Garuda dibanding saat kalah lawan Irak. Filipina punya harapan dan berpotensi membuat kejutan. Mereka tampil bagus pada duel lawan Vietnam, bahkan mampu mencetak 2 gol. Jika Filipina mampu meningkatkan level mereka, bukan tidak mungkin mereka bisa dapat poin. Di sisi lain, banyak supporter timnas Indonesia yang mengharapkan Elkan Bagot kembali memperkuat timnas Garuda. Hanya ada satu cara agar Elkan Bagot dipanggil Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dikarenakan Elkan Bagot tidak merespon panggilan saat laga playoff. Lantas, bagaimana cara agar Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri. Pemain 23 tahun ini sempat bermasalah, namun berhasil meluluhkan hati Shin Tae-yong dan dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Mulanya Egy dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 Maret 2023. Namun klub Egy Dewa United meminta Shin Tae-yong tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. Shin Tae-yong pun setuju dan mencoret Egy agar fokus pemulihan. Tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Senin 20 Maret 2023. Ia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik. Jujur tidak bisa ngomong. Tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda, ujar Shin Tae-yong kecewa. Maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, tambahnya.
Sejak polemik itu mencuat, Shin Tae-yong tidak pernah lagi memanggil Egy. Tercatat sang pemain tak dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari Shin Tae-yong marah terhadapnya langsung menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Sejak saat itu, Shin Tae-yong pun kembali memanggil Egy. Namanya masuk dalam skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belajar dari kasus tersebut, Falkan Bagot mungkin dapat meniru cara Egy demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat usia Bagot yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Jelang hadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong minta publik Indonesia percayai kemampuan timnas Garuda. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong meminta publik sepak bola Indonesia memberi kepercayaan kepada kemampuan tim asuhannya. Menjelang pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina yang akan dimainkan pada malam ini Selasa 11 Juni 2024. Di sisi lain, Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin juga berpeluang mendampingi Irak seandainya mereka berhasil membawa pulang 3 poin saat dijamu sang juara grup. Saya tidak begitu khawatir untuk pertandingan yang ini karena kita pasti akan siap untuk mendapatkan tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi mohon kepercayaannya dari masyarakat Indonesia kepada para pemain timnas kita, kata pelatih Shin Tae-yong pada konferensi pers pra-pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno Senin lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan ia tetap mempersiapkan timnya dengan baik, meski secara kualitas Filipina berada di bawah Indonesia. Pelatih Shin yakin dengan kemampuan tim asuhannya tetapi sama sekali tidak mau meremehkan sang lawan. Seperti semua orang tahu, tidak ada tempat lagi untuk kita mundur. Tidak boleh juga kita mundur. Tim Filipina walaupun gagal lolos pastinya akan berjuang keras juga lawan Indonesia. Sama juga kita akan bekerja semaksimal mungkin agar kita bisa memberikan kemenangan kepada para fans, tutur pelatih Shin Tae-yong. Pada pertandingan sebelumnya melawan Irak, Indonesia sebenarnya cukup mampu mengimbangi sang lawan yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih baik. Namun beberapa kesalahan pemain timnas yang klimaksnya adalah blunder kiper Hernando Ari membuat tim Garuda menelan kekalahan 0-2. Menyikapi kesalahan-kesalahan yang sempat dilakukan anak-anak asuhnya, terutama Hernando, pelatih Shin menilai sang pemain telah mendapat evaluasi dan akan tampil lebih baik jika diberi kesempatan bermain. Mari kita doakan semoga timnas Garuda mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.